Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Sosiologi di bab interaksi sosial. Yang pertama, ada pengertian dari interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dan individu. Lalu ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Jadi, proses interaksi sosial ini tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat satu orang. Lalu yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Prosesnya itu melibatkan komunikasi yang dijalin oleh individu atau kelompok menggunakan tidak hanya secara lisan, akan tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, melalui gestur tubuh atau isyarat. Yang ketiga, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Proses interaksi sosial ini melibatkan dimensi waktu yang terjadi, artinya interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau. Interaksi sosial dapat terjadi di masa kini dan pada masa yang akan datang. Lalu yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, di pasar terjadi antara penjual dengan pembeli. Pembeli ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dalam berinteraksi. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya interaksi. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial ini bisa bersifat positif maupun negatif. Jika kontak sosial ini bersifat positif, maka mengarah pada kerjasama. Namun, jika kontak sosial ini bersifat negatif, ini akan mengarah kepada suatu pertentangan atau konflik. Lalu yang kedua, kontak sosial dapat juga bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial primer ini terjadi apabila peserta interaksi bertemu muka secara langsung, misalnya kontak antara guru dan murid. Sedangkan kontak sekunder terjadi apabila interaksinya berlangsung melalui perantara, misalnya percakapan melalui telepon dan handphone. Lalu yang kedua, syarat terjadinya interaksi adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi antara komunikator dengan komunikan. Di dalam komunikasi juga terdapat 5 unsur pokok. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi. Yang kedua ada komunikan, yaitu orang yang menerima informasi tersebut. Yang ketiga ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat ada media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima ada feedback, yaitu tanggapan atau perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Selanjutnya masih dengan syarat terjadinya interaksi. Di dalam syarat terjadinya interaksi ini ada tahapan penting dalam komunikasi. Yang pertama, tahap encoding. Tahap ini berarti mengubah tubuh informasi dari satu sistem ke sistem lain dalam bentuk kode. Tujuan utama dari encoding adalah membuat data dapat dikonsumsi secara aman dan memadai oleh pengguna yang berbeda menggunakan berbagai sistem. Pada tahap ini, gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Yang kedua, ada penyampaian. Pada tahap ini, gagasan yang telah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar yang disampaikan, penyampaiannya juga dapat berupa lisan dan tulisan. Dan yang ketiga, ada decoding, di mana di tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya interaksi. Yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi itu adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya, seorang anak bercita-cita menjadi seorang dokter dan berpenampilan menggunakan pakaian dokter seolah dirinya berperan sebagai dokter. Yang kedua ada identifikasi, yaitu suatu dorongan untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya,
seorang pria asal Indonesia bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sosok sang idol Michael Jackson. Yang ketiga ada sugesti, yaitu suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain. Contohnya adalah anjuran dokter kepada pasiennya, yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Yang keempat ada simpati, yaitu rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional. Contohnya adalah Roni merasa kasihan ketika mengetahui temannya sakit. Dan yang kelima adalah empati, yaitu kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contohnya adalah Aldi menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Oke, selanjutnya ada sumber informasi yang mendasari interaksi. Sumber ini berupa warna kulit, bentuk tubuh, penampilan fisik, jenis kelamin, usia, pakaian, dan wacana. Lalu ada interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif itu yang pertama ada kerjasama. Kerjasama ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kerjasama spontan, yaitu kerjasama secara serta-merta. Kedua, kerjasama langsung, yaitu kerjasama sebagai hasil dari perintah atasan kepada bawahan. Ketiga, kerjasama kontrak, yaitu kerjasama atas dasar syarat-syarat yang disepakati bersama. Dan yang keempat, kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. Selanjutnya, ada akomodasi, yaitu keadaan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tujuan akomodasi ini yaitu mengurangi pertentangan, mencegah meledaknya pertentangan, menciptakan kerjasama, dan meleburkan kelompok. Akomodasi dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada koersi atau paksaan, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan. Kedua ada kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Ketiga adalah arbitrasi. Yaitu suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Yang keempat ada mediasi, yaitu akomodasi yang hampir mirip dengan arbitrasi, namun pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau juru damai tidak mempunyai wewenang memberi keputusan penyelesaian antara kedua belah pihak. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang keenam ada toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Yang ketujuh ada stalemate, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Lalu yang kedelapan ada adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan atau jalur hukum. Oke, selanjutnya ada asimilasi, yaitu pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Syaratnya asimilasi adalah 1. Adanya sejumlah kelompok masyarakat yang dimana memiliki kebudayaan yang berbeda. Kedua, adanya interaksi sosial secara langsung antar individu dan juga kelompok sosial secara terus-menerus. 3. Adanya perubahan kebudayaan di dalam kelompok masyarakat sebagai upaya untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan. Lalu ada alkulturasi. Alkulturasi itu adalah proses penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya. Masalah yang timbul akibat akulturasi adalah 1. Masalah mengenai metode untuk mengobservasi proses akulturasi. 2. Masalah mengenai unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. 3. Masalah mengenai unsur kebudayaan asing yang bisa diganti. 4. Masalah mengenai individu apa yang suka dan cepat menerima.
5. Masalah mengenai ketegangan dan krisis sosial akibat akulturasi. Contoh dari akulturasi adalah kereta Singo Barong dari Cirebon dan Barongsai. Lalu ada proses disosiatif, yaitu keadaan sosial yang kurang harmonis. Hal ini diakibatkan karena adanya pertentangan antara anggota di dalam suatu tatanan masyarakat. Proses disosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Lalu proses disosiatif ini terdiri dari satu persaingan, yaitu suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai keuntungan tertentu. Fungsi dari persaingan adalah menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. 2. Menyalurkan kepentingan serta nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. 3. Menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada kontraversi. Kontravensi adalah proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang diungkapkan secara terbuka. Menurut Leopold von Weiss dan Howard Baker, bentuk kontravensi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kontravensi umum, misalnya penolakan dan mengancam pihak lain. Kedua, kontravensi sederhana, misalnya menyangkal penyertaan orang di depan umum. 3. Kontravensi intensif, misalnya penghasutan dan penyebaran isu. Yang keempat, kontravensi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. Dan yang kelima ada kontravensi taktis, misalnya mengejutkan pihak lain dan provokasi. Lalu ada dampak positif dari suatu konflik. Yang pertama, dapat memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas. 2. Dapat memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma dan nilai serta hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. 3. Dapat mengurangi ketegangan antara individu dan kelompok. 4. Membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Dan yang kelima, dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam masyarakat. Selanjutnya ada proses pembentukan kelompok, lembaga, dan organisasi sosial. Yang pertama, apa itu kelompok? Kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi atau komunikasi. Faktor pembentuk kelompok sosial adalah kedekatan dan kebersamaan. Kelompok ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada kelompok statis. Kelompok statis adalah kelompok yang bukan organisasi karena tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Yang kedua ada kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan, tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial antar anggotanya. Yang ketiga ada kelompok sosial dan yang keempat ada kelompok asosiasi. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan sosial. Di sini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama adalah bertambahnya atau berkurangnya penduduk, 2. Adanya penemuan baru, 3. Pertentangan konflik masyarakat, 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi, dan yang kelima adalah ideologi. Sedangkan untuk faktor eksternal, yang pertama adalah lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, 2. Peperangan, dan 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya ada interaksi sosial dalam dinamika sosial budaya. Poinnya adalah tindakan sosial. Tindakan sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tindakan sosial instrumental. Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai dengan didasari tujuan yang telah dipertimbangkan secara matang. Yang kedua adalah tindakan sosial berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan manfaat dan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah tindakan afektif. Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa perhitungan atau pertimbangan yang matang. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi di bab interaksi sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.